Sudah kasih dalam Tuhan, malam ini kita akan bahas masalah kenapa orang Kristen tidak bisa disantet. Kenapa orang Kristen tidak bisa dimantrai. Amin. Nah, kalau sudah perhatikan, ada orang tanya sama saya, Pak Tony, daripada repot-repot, John Bus itu disantet aja biar mati. Dia bilang gitu. Saya ngomong, nggak bisa nyantet John Bus, sebab John Bus itu Katolik. Amin, saudara. Ada yang ngomong, Pak Tony, kalau diperhatikan kan orang Afrika terkenal dengan mantra voodoo, betul saudara? Mantra santetnya voodoo. Tapi kenapa kalah sama orang Amerika? Betul saudara? Kalah sama orang Amerika sama Perancis. Saya beritahu, sebab Amerika sama Perancis orang saudara Kristen. Dan saudara, hari ini kita akan bahas kedudukan kita sebagai orang Kristen itu seperti apa. Amin. Kenapa kita ini tidak bisa disantet? Kenapa kita tidak bisa dimantrai? Saya beritahu, karena kita memiliki suatu kedudukan, yaitu anak Allah. Amin. Mari kita buka di dalam surat Roma. Surat Roma pasal yang ke-8. Surat Roma pasal yang ke-8 ayat 14 sampai dengan 17. Surat Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan, surat Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh apa saudara? Perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Dikatakan kita tidak menerima roh perbudakan, tetapi kita menerima roh yang memerdekakan, yaitu roh Allah. Dan oleh roh itulah kita berseru ya Aba, ya Bapa. Dan di dalam hati kita, dalam roh kita, roh itu berseru ya Aba, ya Bapa. Dan kita menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Amin. Kalau kita adalah anak, maka kita menyebut Allah sebagai Bapa. Kalau kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Amin. Dan kalau kita adalah anak, berarti kita punya hak, yaitu janji Bapa. Karena kita punya Allah. Amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh memiliki kedudukan ada di atas setan. Apa saudara? Di atas setan. Kita orang percaya menerima bukan roh perbudakan, tapi roh yang memerdekakan, roh Allah. Dan kita menjadi Allah, menjadi anak-anak Allah. Ingat, maaf ya, bukan jadi Allah, jadi anak-anak Allah. Karena apa? Roh Allah ada di hati kita yang berseru ya Aba, ya Bapa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya beritahu ada suatu rahasia yang unik sekali. Hadirat setan, semua manusia dan binatang bisa merasakan. Tetapi tidak semua manusia bisa merasakan hadirat Allah. Buktinya apa? Ibu-ibu non-Kristen tidak punya indera keenam, pipis ke toilet. Ada setan di situ. Ada setan di situ. Betul tidak saudara? Terasa, betul tidak saudara? Tidak punya indera keenam, bukan orang Kristen. Anak usia di bawah 5 tahun, kalau ada setan di dalam rumah, saudara, itu nangis, saudara. Hadirat setan, semua manusia bisa merasakan. Apakah hewan bisa merasakan, saudara? Bisa. Contohnya anjing. Ada setan lewat, bukannya saya mirip dia, ya
ada setan lewat itu. Betul saudara? Ayam atau bebek, kalau ada setan di lokasi situ, itu petok gitu ya. Nah, semua manusia dan binatang bisa merasakan hadirat setan. Santet dikirim pun terasa hawa tidak enak. Betul saudara? Nah, semua manusia dan binatang bisa merasakan hadirat apa saudara? Tetapi tidak semua manusia bisa merasakan hadirat Allah. Amin. Kita memiliki suatu kedudukan, yaitu kedudukan sebagai anak-anak Allah. Diberi hak. Selain kita di atas setan, kita diberi hak untuk masuk hadirat Allah. Dan di mana ada hadirat Allah, disitulah damai sejahtera diberikan. Amin. Dan di mana ada hadirat Allah, kelepasan terjadi, mukjizat besar terjadi. Amin. Dan di mana ada hadirat Allah, terjadilah suatu perkara-perkara besar. Nah, ada yang tanya sama saya, Pak Tony, apakah semua orang Kristen bisa merasakan hadirat Allah? Belum tentu. Saya punya teman saya, itu kalau pendeta mau khotbah tidur, tapi habis pendeta khotbah bisa tepat bangun. Saya ditanya sama teman saya, apakah ini hadirat Allah? Saya ngomong itu hadirat bablas. Saya beritahu saudara. Nah, bagaimana supaya kita masuk hadirat Allah? Yaitu kita betul-betul hati yang rindu mencari Allah. Dan yang kedua, percaya akan firman-Nya. Kita ada hati yang rindu. Dan kalau saudara percaya Yesus sungguh-sungguh, dikatakan kalau engkau percaya Yesus, menerima Roh Kudus yang membuat kita menjadi anak-anak. Saya beritahu saudara, orang Kristen yang percaya Yesus itu tidak bisa dimantrai, tidak bisa disantet. Kenapa saya ngomong demikian? Karena saya sudah mengalami. Bukan dari kata orang saya mendengar, tapi saya mengalami. Bayangin saudara ya, saya telepon, dikabarin gini, kamu masih hidup toh? Lah ada apa? Kamu tuh dikabarin sudah mati, kena santet, terpukul tenaga dalam sama mantra gitu. Buktinya saya bisa khotbah di tempat ini malah tambah keren. Sudah berapa kali saya mau disantet, berapa kali saya udah dikirimi mantra macam-macam dah. Buktinya malah saya tambah enak-enak, saudara. Nah saudara, saya pernah injili seorang. Waktu itu saya injili untuk percaya Yesus. Malah dia tidak bertobat. Dia kerahkan ilmunya, saudara. Yang kena bagian belakang, saya tidak kena apa-apa. Yang belakang ngomong, wah saya merasakan gini. Saya hanya merasakan anak sepoi-sepoi basah. Karena apa? Karena saya adalah anak Allah. Demikian saudara semua. Kalau kita adalah anak-anak Allah, itu tidak bisa dimantrai. Karena kedudukannya ada di atas setan. Penguasa dunia ini sementara waktu seizin Allah adalah setan. Tetapi Yesus di dalam Injil Yohanes berkata demikian, sesungguhnya aku datang dan menghukum penguasa dunia ini dan mengalahkannya. Amin. Yesus telah bangkit, mati dan bangkit mengalahkan penguasa kegelapan, penguasa dunia ini. Dan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, Yesus sudah menang, dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Sebenarnya orang Kristen bukan merebut kemenangan, tetapi kita orang Kristen adalah mempertahankan kemenangan. Karena kita sudah menang lebih daripada pemenang. Sudah yang percaya pemenang, angkat tanganmu. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita lebih daripada pemenang. Nah, ingat ya, penguasa dunia ini ada di bawah kita. Kenapa? Karena kedudukan kita ada di atas setan. Ada yang tanya gini, apakah semua orang Kristen tidak bisa disantet? Ada yang bisa. Kalau Kristennya Kristen tomat, habis tobat besok kumat. Pada hari Minggu dia tobat, oh Tuhan pimpin,
My Jesus gitu. Tetapi Senin sampai Sabtu My Della. Sabu-sabu. Habis sabu-sabu busa-busa. Habis busa-busa game out, saudara. Saya beritahu, saudara, kalau kita hidup dalam Tuhan, hidup dalam pertobatan, ingat saya, karena kita kadang berbuat dosa, betul saudara? Tapi kita mau mengakui dosa, hidup dalam pertobatan, kita tidak bisa dimantrai dan tidak bisa disantet. Dan yang kedua, ada yang tanya, selain itu apa lagi? Ada. Kalau orang Kristen yang rokok, kalau Tuhan izinkan umatnya ngerokok, dia siapin cerobong asap di sini. Saya beritahu, di dalam menyantet itu ada unsur asap, yaitu menyan. Di dalam menyantet ada unsur menyan, dan yang kedua adalah unsur kayu, batang. Dan yang ketiga unsur kertas. Di dalam menyantet pun juga ada unsur itu. Nah, unsur ini sama dengan jenis santet yang untuk dikirim, sehingga kalau itu pas merokok kena santet jedek, mati pas rokoknya berbunyi minum. Nah, jadi ingat, boleh tidak orang Kristen merokok? Kalau Tuhan izinkan umatnya ngerokok, dia siapin cerobong di sini loh, saudara. Kalau merokok langsung gitu. Nah, saya beritahu, saudara, arti kekristenan, ingat ya, bukan kata-kata filsafat, tapi kata-kata kuasa. Amin, saudara. Jadi kita hidup di dalam nama Yesus, anak-anak Allah. Kedudukannya ada di atas setan. Jadi ingat, kita orang Kristen tidak boleh merokok. Nah, kalau ibu-ibu merokok ya bertobat, saudara. Nah, saya beritahu, saudara, ini kedudukan kita ada di atas setan. Nah, bagaimana dengan orang non-Kristen? Orang non-Kristen memiliki kedudukan ada di bawah setan, sehingga bisa disantet, bisa diguna-gunai, bisa dimantrai, karena kedudukannya ada di bawah setan. Dan ada suatu rahasia yang luar biasa. Pada waktu seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ingat, bukan hanya di mulut, secara pribadi lahir baru, segala kutukan, segala kuasa gelap itu terlepas. Tapi kadang tuh orang itu tidak yakin akan firman Tuhan. Kalau dia tidak yakin akan firman Tuhan, tidak percaya kuasa Allah, bagaimana dia mau lepas? Betul, kan? Karena firman itulah yang memerdekakan kamu. Saya kadang tuh melayani pelepasan saya, habis doain hari ini ngomong lagi, Pak, saya belum lepas. Kamu sudah lepas, saya bilang gitu. Karena kamu Pak anak-anak Allah. Hidupmu dimerdekakan di dalam Yesus, bukan hidup dalam perbudakan. Amin, ya. Nah, satu keadaan ya, kalau belum geblak katanya belum lepas, ya. Saya heran, ya. Sekarang tuh ada model geblak itu 4, saudara. Pertama digeblake pendeta. Ini yang paling parah. Saya tuh lihat ada doain papa saya. Suatu kali sama mama saya, Pi, buat kamu maju ke depan supaya dipenuhi Roh Kudus, supaya kamu melihat kemuliaan Tuhan berbahasa roh. Wah, papa saya maju ke depan. Wah, dia doa, pimpin. Adalah pendetanya orang Barat, tinggi besar. Itu naik motif digini kok. Papa saya ngomong. Tapi di sini di Jakarta tidak ada pendeta seperti itu. Tapi ada sebagian kecil aja. Digini kan, ini memang Yesus. Papa saya itu dipenet-penet terus, saudara. Papa saya ngomong gini, wah aku pekewu, sungkan, aku tak geblak ya. Ada yang nampak nih, mablak. Sama mulutnya gini lah. Mama saya ngomong, suami saya dipenuhi Roh Kudus. Nah setelah itu papa saya bangun. Papa saya ditanya sama mama saya, Bi,
bagaimana Roh Kudus membebaskanmu, menjamahmu dan melepaskanmu. Aku tuh pakai warung pendeta nih. Kalau ndak rebah, dipenet-penet capek. Lebih baik aku biar rebah. Ini namanya rebah dalam sungkan. Tapi di sini tidak ada ya. Nah, ada juga yang geblak karena memang kesurupan, saudara. Dibebaskan dari kuasa gelap, saudara. Dibebaskan dari kuasa gelap, dilepaskan. Ada yang geblak, tapi orang yang lepas dari kuasa setan belum tentu geblak, saudara. Ada yang tanpa manifest, saudara. Ada 5% yang dilayani pelepasan tanpa manifest, saudara. Tapi 95% bila dilayani pelepasan kebanyakan manifest, saudara. Macam-macam manifest, saudara. Tapi ada 5% yang tanpa manifest. Sebenarnya di dalam pelepasan itu simple. Pada waktu seorang mau menerima Yesus secara pribadi, mau untuk bertobat, lahir baru, percaya firman, firman itulah yang memerdekakan kamu. Nah, sebenarnya saya tuh heran ya, kalau orang minta doain, saya pernah ada suatu kunci dalam pelepasan dan satu kunci dalam pelayanan saya. Setiap hari saya baca Alkitab dan ada satu ayat tak renungkan, bahkan sampai tak bawa sampai tidur. Tak renungkan dan tak bawa sampai tidur. Nah, dan kekuatan firman itu yang saya percayai. Firman itu, kalau kita adalah anak-anak Allah, berat untuk minta janji Allah. Nah, suatu kali saudara ya, ada seorang ahli tenaga dalam di Jawa Tengah. Dia bisa memukul jarak 25 meter ya. Dia bisa memukul jarak 25 meter. Waktu itu dia gila, ngelueng. Akhirnya dibawa ke rehabilitasi ya. Waktu dibawa rehabilitasi, dia rehab ketakutan ya. Di rehaban ditalek, diikat semua ya. Waktu diikat semua, dia guru tenaga dalam, itu tempat tidurnya bisa goyang, bisa terangkat ya. Dan kalau dia mukul 25 meter, orang bisa jatuh gulung koming dah. Yang rehaban ketakutan sendiri dah. Akhirnya diserahin, dipasrahkan kembali ke keluarganya. Itu pun sampai telanjang. Nah, tetapi saya ingin mengucapkan gini. Waktu itu dia ngomong, dia sudah sadar gitu, tapi dia masih terikat tenaga dalam, kekuatan magicnya masih kuat dah. Saya ngomong gini, maukah kamu percaya Yesus? Dia ngomong, aku mau percaya. Saya beritahu, firman itulah yang memerdekakan kamu. Firman itulah yang membebaskan kamu. Kalau engkau percaya. Saya tanya sama istrinya, kamu percaya tidak dengan firman itu? Percaya. Satu orang diselamatkan, satu keluarga diselamatkan. Saya katakan, kamu percaya? Kalau kamu percaya sebagai istrinya, suami malah terjadi kelepasan. Pada waktu saya ngomong demikian, langsung suaminya geblak, saudara. Ilmunya hilang semua, kalah sama haleluya. Karena apa ya? Firman itu. Saya beritahu, pada waktu seorang lahir baru menerima Yesus, Roh Allah ada dalam dirinya, roh kemerdekaan. Engkau bukan menerima roh perbudakan. Nah, ada yang kedua, memang ada yang kesurupan, tapi ada yang ketiga juga, dijamah Roh Kudus, ditegur Tuhan. Amin ya. Dijamah Roh Kudus, ditegur Tuhan, geblak ada. Yang keempat, ada juga tradisi rebah-rebah. Wah, saudara, saya pernah khotbah suatu kali di suatu tempat. Waktu saya mau khotbah, saya berdoa berbahasa roh. Setelah itu artako, selesai khotbah, setiap kali saya ngomong, geblak, geblak. Belum tak omongin dah geblak, geblak. Aku bingung deh. Kene opo gitu loh. Ini ada apa? Wah, saya berpikir, wah, ini kemungkinan ada tradisi geblak-geblak. Langsung saya ngomong, saya minta saat ini yang asar-asar bagian belakang tidak ada yang nampani. Kalau itu geblak karena Roh Kudus, saya jamin tidak akan benjol. Tapi kalau geblak karena dewe, jangan salahkan saya. Pak, itu saudara,
Yang maju ke depan dah gini. Penjol jangan salahin saya. Nah, ada namanya tradisi geblak. Tapi ada juga di jamaah Roh Kudus. Nah, saudara, saya beritahu, geblak atau tidak itu sebenarnya tidak ada masalah. Yang masalah adalah apa? Kamu bertobat atau enggak, itu aja. Nah, kalau engkau percaya sungguh-sungguh, engkau diberi Roh Kudus, Roh Allah yang kudus. Engkau bukan menerima roh perbudakan, tapi roh yang memerdekakan. Ingat. Jadi ingat, apakah orang Kristen yang lahir baru sudah bertobat perlu dilayani pelepasan? Apa yang mau dilepasin? Kalau engkau percaya Yesus, lahir baru, bertobat. Sekarang gini, kadang tuh orang melayani pelepasan itu tidak tahu kuasa firman. Dalam Yesus, setan keluar satu-satu. Nah, kalau Tuhan Yesus ngusir setan, sistemnya satu-satu, waduh kasihan muridnya ya. Satu orang melayani ada 6.000 roh legion. Berarti berapa jam Tuhan Yesus ngomong-ngomong? Betul enggak ya? Sekarang Petrus sekali khotbah berapa ya? Tobat saudara? 3.000. Kalau dilayani pelepasan berapa hari ya? Sistemnya melayani pelepasan, satu orang dilayani. Hei setan penjudi keluar. Setan rokok keluar. Setan gundul peringis keluar. Nah, kalau dalam diri satu orang aja 10 roh. Nah, kalau sampai yang 3.000, wah nanti berapa saudara? Kemungkinan Petrus tidak akan bisa nginjil untuk melayani pelepasan dulu saudara. Betul ya? Tetapi pada waktu Petrus berbicara dan mereka dijamah Roh Kudus, mereka menerima Yesus, lahir baru saudara. Mereka bertobat. Segala ikatan kuasa gelap, segala ikatan kutuk, saat itulah terlepas. Itulah kunci pelepasan. Saya beritahu, saudara. Jadi kalau kita terima Yesus, saudara, secara free, bukan hanya di sini, tapi di sini. Lahir baru, dan apa saudara? Percaya firman Allah. Bahwa firman itulah yang memerdekakan kamu. Di saat itulah saudara dibebaskan. Nah, saya kalau ada orang layani datang ke tempat saya, Pak Tony, saya minta tolong dilepasin. Saya tanya sama dia dulu, kamu udah terima Yesus? Sudah. Kamu betul-betul sudah dibaptis lahir baru? Orang dibaptis belum tentu lahir baru loh saudara. Saya ngomong, kamu udah lahir baru? Sudah. Kamu percaya firman Tuhan? Sudah. Kamu percaya Yesus? Ya sudah. Doa sendiri. Sudah, apa didoain? Betul enggak? Nah, ada lagi orang sakit saudara, datang ke tempat saya dari Jakarta ke Surabaya. Begitu saya pas pelayanan di Surabaya, begitu saya tahu pelayanan di Surabaya anaknya sakit, katanya kena kuasa gelap. Saya datang di Surabaya, dia juga dari Jakarta ke Surabaya, ketemu saya di Surabaya. Saya ngomong sama mamanya, ibu percaya Yesus? Percaya. Ibu sudah lahir baru? Sudah lahir baru. Nah, anak ibu sudah percaya Yesus? Sudah percaya. Lalu untuk apa saya doain? Saya tanya gitu, untuk apa saya doain? Lah supaya Bapak dengan menggunakan karunia-Nya. Apa yang digunakan? Apakah dalam dirimu tidak ada kuasa? Di dalam diri kita ada kuasa, ya? Amin. Di dalam diri kita ada kuasa, yaitu Roh Allah yang menjadikan kita anak-anak Allah. Untuk apa? Firman itulah yang memerdekakan kamu. Hari itu juga anak itu lepas dari kuasa setan sesuai kata-kata mamanya. Aku percaya firman Allah. Kepada itu anak itu berkata, aku percaya firman Allah. Belum selesai. Goodbye setannya datang. Kenapa? Firman itulah yang memerdekakan kamu. Ingat saudara. Nah, kalau kita orang Kristen yang percaya Yesus tapi tidak mendua antara Tuhan dan jimat, tidak bisa ya. Bersama Yesus juga bersama jimat ya. Ada yang ngomong itu kan lebih ampuh Pak gitu. Wah ini parah, gila itu. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Terang-terang, gelap-gelap.
Ada yang tanya, Pak, ada enggak ilmu hitam dan ilmu putih? Enggak ada setan hitam dan setan putih. Kalau setan putih ada, berarti setan itu bisa setan campur hitam, campur putih ya. Semua setan hitam, saudara. Saya beritahu, ilmu hitam, ilmu putih semua sama dari setan. Saya beritahu pada saudara semua, kalau kita adalah anak-anak Allah, kita memiliki hak untuk masuk surga. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup yang kekal. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang menyelamatkan kecuali nama Yesus. Di dalam Dia. Dan kalau kita adalah anak Allah, kita punya hak untuk masuk kerajaan Allah, yaitu surga. Karena kita percaya Yesus. Bukan moga-moga, tapi pasti. Amin. Kenapa Pak Tony yakin mati masuk surga? Karena saya sudah ngalami. Kalau sudah tanya apakah Pak Tony pernah mati? Pernah. Tak ceritain sudah. Pernah ada dengar tentang saya mati ya? Nah, ceritanya gini dah. Tahun 96 tanggal 2 bulan 11 itu tidak pernah saya lupakan. Waktu itu saya diundang untuk khotbah di GBI Tiberias yang ada di Wonogiri. Waktu saya mau khotbah pagi-pagi benar, Tuhan bicara sama saya, Daud, ada apa Tuhan? Hari ini engkau akan pulang ke rumah Bapa, karena sudah waktumu. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau izinkan umurku diperpanjang, aku akan berikan hidupku untuk engkau. Saya gitu. Karena saya tahu hari itu akan terjadi sesuatu. Saya ngomong sama mama saya, Mah, aku mau pulang ke rumah Bapak. Mama harus hati-hati. Oh, kok lagi stres? Karena waktu itu saya baru merintis kerja plastik, saudara. Saya ngomong sama mama saya, Mah, tolong aku mau keramas mandi. Loh, biasanya kamu keramas sampoan tuh seminggu sekali. Itu pun kalau ingat. Tapi saya sekarang keramas terus, saudara. Ini tadi juga keramas. Nah, setelah itu, saudara, saya ngomong mama saya, Mah, tolong siapin semua. Mama saya tak peluk, Mah, aku mau pulang ke rumah Bapak. Jaga baik-baik. Saat itu sama teman saya, Ji, Puji, Sari, pegawai saya, aku mau pulang ke rumah Bapak. Kamu jaga baik-baik ya. Nanti aku berharap kembali ke sini bisa nemui kamu. Pak Daud, kalau mati jangan jadi hantu untuk nemui saya. Ingat ya, orang mati itu bukan hantu. Ingat ya, roh orang mati tidak bisa jadi setan. Setan adalah apa? Sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa. Itu yang disebut setan penguasa di udara, jin-jin. Roh orang mati tidak bisa jadi hantu, kecuali filmnya Tuyul dan Mbak Yul, lain lagi. Tapi yang sebenarnya roh orang mati tidak bisa gentayangan. Nanti yang kita bahas tentang dunia orang mati dan kutuk alam kubur. Kalau orang minta ke makam-makam, ke kuburan-kuburan, itu kena kutukan, saudara. Nanti tak jelaskan kutukan apa. Nah, setelah itu, saudara, saya ngomong, aku mau pergi jauh, tapi aku berharap, Mah, bisa kembali ke mama lagi. Wah, saya naik sepeda motor. Waktu itu saya baru latihan belajar naik sepeda motor. Diboncengi teman saya menuju pelayanan, nabrak truk, saudara. Truknya membawa kayu, udah. Gitu, tiba-tiba roh saya terangkat. Saya lihat tubuh saya sendiri, kecil mungil tapi keren. Saya lihat tubuh saya sendiri, tapi saya lihat roh saya tinggi besar. Ada malaikat yang jemput saya. Saya diangkat naik terus, naik sebuah tangga terbuat dari emas. Sampai sekarang saya tidak tahu apakah itu surga atau Firdaus. Tapi yang saya tahu itu adalah tahta Allah, saudara. Di setiap tangga itu, tangga emas itu, ada malaikat menyanyi dalam suatu nyanyian. Nyanyian itu sampai sekarang tidak pernah saya bisa lupakan. Itu nyanyian tak berikan kepada Pak Jonathan Prawira. Ku nyanyi haleluya di depan tahta sucimu. Ku nyanyi haleluya
di depan tabut kekuatanmu, ku mau menyembahmu. Itu terus dalam suatu bahasa yang tidak saya kenal. Tapi ingat, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Seumpama bahasa Inggris aku pun juga bingung. Yang saya tahu hanya I love you. Waktu itu malaikat ngomong saya, mari engkau menghadap tahta yang maha kuasa. Tapi sebelum engkau menghadap tahta yang maha kuasa, mari engkau saat ini masuk ke dulu di mana tempat tabut Allah semesta alam berada, Ruang Maha Kudus. Saya dijelaskan sama malaikat dalam suatu bahasa, tapi saya bisa ngerti gitu ya. Saya bisa ngomong, tapi bukan bahasa Indonesia ya. Tapi bahasa apa saya tidak tahu. Ngomong, dan malaikat itu jelaskan sama saya, apa yang dilihat Musa di gunung itu sebenarnya adalah gambaran dari ini. Kemah suci itu loh saudara. Saya suruh masuk di suatu tempat. Saya masuk, ada tirai yang terkoyak gini nih. Saya melihat saudara, bentuknya gini ya. Set. Ini kayak malaikat terbuat dari emas gini ya. Dan malaikat tuh ngomong, inilah tabut Allah semesta alam. Allah yang bertahta di atas keruk. Setelah itu saya melihat saudara, saya dipegang kepala saya, saat ini kau dirayakan masuk ini dengan darah anak domba gitu. Baru bisa masuk ke tempat itu saudara. Saya melihat cahaya terang benderang saudara. Setelah itu dia ngomong sama saya, malaikat itu, mari engkau menghadap tahta yang maha kuasa. Pada waktu saya suruh menghadap ke situ saudara, saya melihat suatu pemandangan yang tidak pernah saya lupakan. Ada suatu tahta. Di sini keluar kayak cahaya besi yang terang benderang. Dan ini seperti kayak lautan kaca. Tapi lautan kaca itu bukan kaca gini nih. Itu apa ya? Emas murni ya. Saking itu mengkilatnya itu sampai untuk kaca ini bisa ya. Saya lihat tangganya terbuat dari emas semua ya. Dan tahta itu bersinar bercahaya pelangi ya. Dan di tahta itu bicara demikian, akulah yang awal dan yang akhir, akulah yang lanjut usianya. Pada waktu saya kembali ke bumi, dikasih ayatnya dalam kitab Daniel, saudara, yang lanjut usianya, Alfa dan Omega. Waktu saya melihat, wah, kemiluan saya, tapi saya tidak bisa melihat siapa yang di tahta itu, saudara. Saya ngomong-ngomong, saudara. Saya ngomong-ngomong, waktu saya ngomong-ngomong, saya itu, kamu harus kembali lagi ke bumi karena engkau minta kembali ke bumi, iya kan? Iya. Saya ngomong gitu. Sebelum kau kembali ke bumi, inilah yang akan kuperlihatkan atas Indonesia. Wis kelihatan dah. Indonesia terjadi kerusuhan, akan terjadi tim-tim pecah. Saya lihat, waduh. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku gak jadi kembali weh. Daripada melihat kerusuhan, lebih baik ada usah kembali lah, tidak jadilah, tak cabut lah. Tuhan ngomong apa? Engkau harus kembali ke bumi. Sebelum engkau kembali ke bumi, apa yang kau ingin tanyakan? Saya ngomong gini, saya minta satu hal, tolong dikabulkan. Apa itu? Kapan engkau datang? Pada waktu saya tanya, kapan dia datang? Dia ngomong gini, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya, tetapi yang perlu engkau tahu, bahwa aku menyertai umatku. Saya tidak diberitahu kapan dia datang, tapi dia ngomong bahwa dia akan segera datang. Setelah itu dia ngomong sama saya, apalagi yang kau tanyakan? Wah, ini yang penting Tuhan. Apa? Aku ingin tanya siapa jodohku. Ngapain turun ke bumi jadi bujang seumur hidup? Betul enggak? Tunjukkan. Bis, kelihatan. Rambutnya lurus, keluar sinarnya. Ada anak kecil perempuan jalan gini. Saya lihat, saya khotbah di antara banyak orang. Saya tanya sama Tuhan, anak kecil itu siapa Tuhan? Itu adalah anak kamu di masa yang akan datang. Nah Tuhan, rambut lurus itu banyak. Saya ingin tahu orangnya kayak apa. Pada waktu saya ingin tahu, ditutup. Tidak boleh tahu, tapi saya tahu pokoknya rambutnya lurus. Nah,
Setelah itu saudara, yang Tuhan ngomong sama saya, Tuhan, sing rambut lurus tuh banyak. Tuhan ngomong apa? Nanti pada waktunya tiba, kamu akan ketemu. Pada waktu engkau pelayanan, engkau akan ketemu. Tapi ingat, aku tidak pernah kolek-kolek gini loh. Nah setelah itu saudara, dia ngomong sama saya, kamu harus kembali ke bumi. Jadi suruh naik kereta, keretanya berkuda, keluar apinya, terbuat dari emas tapi keluar apinya, kudanya putih. Saya turun ke bumi dan roh saya masuk dalam tubuh saya. Malah saya apa? Daud mati, bangkit hidup lagi. Waktu tabrakan itu darahnya sudah keluar di aspal. Itu roh saya kembali. Kulit ini bisa menutup sendiri dan tidak ada satupun yang lecet, saudara. Tapi darahnya ada yang keluar tuh kelihatan, saudara. Jadi bisa menyatu sendiri, saudara. Dan terdengar suara dari surga, beritahu umatku, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Dari situlah saya melihat sampai sekarang suara itu bergema terus dalam hidup saya. Dan Tuhan ngomong apa? Pada waktunya tiba, engkau akan di sini untuk selama-lamanya. Sehingga saya ngomong sama Tuhan, ngapain lama-lama di bumi? Lihat perang di Indonesia. Perang apa? Perang waktu di tim-tim perang, betul gak saudara? Aceh terjadi perang juga, betul gak saudara? Nah, tapi saya percaya akan ada keamanan di Indonesia. Nanti waktu seminar ini akan saya beritahu apa yang akan terjadi atas Indonesia, saudara. Karena apa? Tuhan bicara sama saya pada waktu saya terangkat itu, diberitahu semuanya, saudara. Nah setelah itu dia ngomong sama saya, beritahu umatku, mereka sudah kusediakan rumah, gitu saudara. Dan dia ngomong gini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Dari situlah saudara, saya percaya Yesus sampai saat ini dan saya melayaninya. Sudah banyak sekali saya, nanti sebentar lagi dia dapat gosip Daud Tony mati kena tenaga dalam atau mati kena mantra, kena santet. Tapi aku sudah tahu, ngomong Daud Tony tambah keren. Buktinya khotbah kemarin.